Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Statistik Sosial, kali ini saya akan membahas yaitu cara penggunaan uji statistik chi-square dalam aplikasi SPSS. Sebagai contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Untuk mengukur variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare tersebut, maka peneliti membagikan kuesioner atau angket kepada 30 responden. Langkah-langkah uji chi-square dengan SPSS yaitu pertama buka program SPSS. Kali ini kita menggunakan SPSS versi 21. Setelah program SPSS terbuka, selanjutnya klik variabel. Untuk proses pengisian properti variabel tersebut, kita pada kolom name ketik air, type pilih numerik, width pilih 8, desimal pilih 0. Label ketikkan sumber air minum. Untuk mengisi properti values, maka klik kolom none pada value sampai muncul kotak dialog value label. Pada kotak value isikan 1 dan pada kotak label isikan terlindungi. Lalu klik add. Berikutnya, isi kembali pada kotak value dengan angka 2 dan pada kotak label isikan tidak terlindungi, lalu klik add. Jika sudah benar, kemudian klik OK. Missing pilih none. Selanjutnya, columns pilih 8, alik pilih right, measure pilih nominal, row pilih input. Properti variabel pada kejadian diare, pada name ketik kejadian, type pilih numerik, width pilih 8, desimal pilih 0, label ketikkan kejadian diare. Klik kolom none pada values sampai muncul kotak dialog value label. Pada kotak value isikan 1 dan pada kotak label isikan tidak diare, lalu klik add. Berikutnya, isi kembali kotak value dengan angka 2 dan pada kotak label isikan diare, lalu klik add. Jika sudah benar, kemudian klik OK. Selanjutnya, missing pilih none, columns pilih 8, alik pilih right, measure pilih nominal, row pilih input. Jika pengisian properti untuk variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare dilakukan dengan benar, maka tampilan data view SPSS akan tampak seperti gambar berikut. Jika sudah berhasil pada tahap mengisi properti variabel, langkah selanjutnya klik data view. Kemudian masukkan skor jawaban untuk variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare di atas sesuai kolom variabel yang tersedia. Bisa dilakukan dengan cara copy paste dari file Excel. Langkah selanjutnya, dari menu SPSS pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tab. Muncul kotak dialog dengan nama Cross Tabs. Kemudian masukkan variabel sumber air minum ke kotak row, kemudian masukkan variabel kejadian diare ke kotak columns. Langkah berikutnya, klik statistik. Muncul kotak dialog dengan nama Cross Tab Statistik. Berikan tanda centang pada bagian chi-square, lalu klik continue. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS yang akan diinterpretasikan. Interpretasi output uji chi-square dengan SPSS yaitu output pertama, Cache Processing Summary. Berdasarkan output tersebut diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analisis. Maka tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Pada output kedua yaitu sumber air minum kejadian diare cross tabulation. Dari output tersebut
Terlihat tabel tabulasi silang yang membuat informasi hubungan antara variabel sumber air minum dengan variabel kejadian diare. Cara menafsirkannya yaitu misal pada baris kolom 1, baris 1 kolom 1 pada tabel count terdapat angka 10. Angka ini menunjukkan ada 10 balita yang minum air dari sumber air kategori terlindung, di mana 10 balita tersebut tidak mengalami diare, begitu seterusnya. Lalu pada output ketiga yaitu chi-square test, diketahui nilai asim sig2 site pada uji Person chi-square adalah sebesar 0,003 karena nilai asim sig2 site 0,003 kecil 0,05, maka berdasarkan nilai pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Selanjutnya adalah cara penggunaan uji statistik rantes dalam aplikasi SPSS. Berikut adalah data untuk menguji autokorelasinya. Dari data tersebut, model regresi linear yang diajukan adalah pengaruh kurs X1 dan SBI X2 terhadap IHSG Y pada tahun 2013. Sebelumnya, kita telah melakukan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Berdasarkan output SPSS berikut, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,072. Nilai ini terletak di antara nilai DL 0,812 dan DU 1,579. Sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi dari data tersebut. Jika seperti ini yang terjadi, maka kita tidak perlu khawatir. Lalu langkah yang akan kita lakukan adalah untuk mengatasi masalahnya yaitu dengan uji rantes. Cara pengujian rantesnya yaitu pertama buka program SPSS lalu klik variable view. Kemudian pada kolom name baris pertama ketik X1, baris kedua ketik X2, lalu baris ketiga ketik Y. Pada bagian label ketikkan kurs untuk X1, SBI untuk X2 dan IHSG untuk Y. Lalu abaikan kolom yang lain. Pada bagian ini kita hanya perlu memasukkan data penelitian sesuai dengan nama variabelnya. Jika semua data sudah terinput dengan benar, selanjutnya dari menu SPSS klik menu Analyze, Regression, lalu Linear. Muncul kotak dialog, masukkan variabel IHSG yaitu Y ke kotak dependen. Kemudian variabel kurs X1 dan SBI X2 ke kotak independen. Caranya dengan klik tombol panah pada bagian method dan pilih enter, kemudian klik save. Muncul kotak dialog linear regression. Save, berikan tanda centang pada understand result untuk residuals. Lalu klik continue dan klik OK. Perhatikan pada bagian data view muncul variabel baru dengan nama res_1. Langkah selanjutnya adalah klik analyze non-parametric test legacy dialog lalu runs. Lalu muncul kotak dialog run test, kemudian masukkan variabel understand result residual ke kotak test variable list. Pada bagian cut point berikan tanda centang untuk median. Jika sudah benar, terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output run test sebagai berikut. Interpretasi output uji rantes yaitu berdasarkan output SPSS berikut diketahui nilai ASIMP SIG 2 tile sebesar 0,762 lebih besar
dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Durbin-Watson dapat teratasi melalui uji rantai sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.